warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Dr. Sari akan sharing tentang puasa pada ibu hamil dan juga menyusui ya. Baik, seperti kita ketahui dalam surat Al-Baqarah ayat 183, puasa itu diwajibkan bagi seluruh kaum muslimin ya. Tapi dalam ayat 184 dikatakan bahwa ada keringanan ya atau rukhsah bagi orang-orang dengan kondisi tertentu. Nah, salah satunya adalah kondisi ibu yang sedang hamil atau sedang menyusui ya. Nah, kesempatan kali ini saya juga akan membahas bagaimana secara medis ya. Pada dasarnya pada ibu hamil dan menyusui tetap diperbolehkan untuk berpuasa, tapi harus memperhatikan beberapa syarat tertentu ya. Jadi yang paling penting adalah kondisi ibu dan bayi dalam keadaan sehat ya. Kemudian sangat penting juga ibu harus memperhatikan asupannya ya. Jadi jangan sampai asupan gizinya itu kurang dari yang seharusnya. Kemudian yang ketiga adalah juga sangat penting bahwa asupan cairan yang masuk juga cukup ya. Nah, kita akan membahas satu-satu ya. Pertama yang dibahas adalah ibu yang hamil ya. Bila ibu hamil pada trimester pertama ya atau pada bulan ke-1 sampai ke-3, biasanya pada kondisi seperti itu ibu hamil masih sering mengalami mual, kemudian juga muntah ya. Jika emang ibu mengalami muntah-muntah, maka lebih baik jangan dipaksakan untuk berpuasa ya. Kemudian bagaimana dengan bulan trimester kedua ya? Trimester kedua itu pada ibu hamil yang hamil bulan ke-4 sampai ke-6 ya. Nah, biasanya itu kondisi yang sudah lebih kuat ya, karena sudah tidak mual dan muntah. Ibu bisa mencoba berpuasa, tapi tetap dengan memperhatikan keadaan tertentu ya. Jadi pertama, ibu sebaiknya memeriksakan diri dulu ke bidan atau ke dokter ya. Pastikan bahwa kenaikan berat badan ibu, juga perkiraan berat badan bayi itu cukup sesuai dengan yang seharusnya ya. Kemudian juga ibu harus memperhatikan ya, jangan sampai ada penyakit tambahan ya, seperti darah tinggi, anemia atau diabetes ya. Kemudian juga perhatikan gerakan janin ya. Jadi pastikan gerakannya cukup, tidak berkurang daripada biasanya ya. Nah, bagaimana dengan trimester ketiga ya? Pada dasarnya sama dengan trimester kedua ya. Jadi boleh ibu mencoba berpuasa, tapi dengan syarat-syarat pastikan semuanya dalam kondisi sehat ya. Nah, tapi juga penting harus diingat bahwa trimester ketiga ini adalah masa-masa untuk kenaikan berat janin ya. Jadi jangan sampai asupan gizi yang masuk itu kurang. Pada kondisi seperti apa yang ibu sebaiknya berbuka puasa ya? Pertama, jika ternyata ibu merasakan mual, muntah, sampai lemas ya, nah itu menandakan bahwa ibu mengalami dehidrasi. Nah, kalau ada kondisi seperti itu, sebaiknya ibu berbuka saja ya. Kemudian bisa juga bila ibu ternyata sakit kepala ya, sakit kepala hebat gitu ya. Nah, yang dikhawatirkan adalah ibu darah tinggi ya, karena memang darah tinggi sebaiknya jangan dipaksakan puasa. Nah, pada kondisi seperti itu harus tetap tekanan darahnya terkontrol dengan rutin meminum obat darah tinggi ya. Kemudian juga pastikan tadi ibu tidak punya penyakit tambahan seperti anemia atau diabetes ya. Lalu juga sebaiknya ibu rajin menghitung gerakan janin ya. Jadi jangan sampai gerakan janin kurang dari yang biasanya ya. Nah, kemudian bagaimana puasa pada ibu menyusui? Nah, di sini sangat penting untuk memperhatikan usia bayi ya. Kalau misalkan usia bayi kurang dari 6 bulan, di sini itu bayi masih sangat mengandalkan ibu ya, karena kebutuhannya itu terpenuhi dari ASI saja ya. Jadi lihat kondisinya. Kalau memang ASI ibu banyak dan bayi tetap tenang ya, tetap tampak kuat menyusui, mungkin ibu bisa mencoba untuk berpuasa. Tapi kalau dilihat ternyata kok bayinya jadi rewel gitu ya, kemudian misalkan pipisnya jadi jarang ya, nah itu sudah tanda kita harus hati-hati. Sebaiknya ibu tidak memaksakan diri berpuasa ya. Nah, tapi bila bayi sudah lebih besar, misalkan usianya di atas 6 bulan, nah biasanya juga terbantu karena bayi sudah mulai makan ya. Jadi kalaupun misalkan kebutuhannya dari ASI kurang terpenuhi, dia bisa makan makanan tambahan ya. Nah, tapi tetap ibu harus memperhatikan kondisi bayi maupun ibu ya. Jadi ada beberapa kondisi yang sebaiknya ibu tidak memaksakan diri berpuasa ya. Misalkan dilihat pertama tadi buang air kecilnya kurang ya. Jadi normalnya minimal 6 kali.
Kalau misalkan ternyata jadi jarang ya, kurang, berarti sebaiknya jangan berpuasa ya. Kemudian bila ternyata kenaikan berat badan bayinya kurang dari yang seharusnya ya, jadi kita bisa ngambil patokan minimal banget ya. Kalau untuk usia bayi 6 bulan pertama, kenaikan per bulannya minimal 500 gram gitu ya. Atau juga atau dengan cara mudahnya bisa juga dengan melihat KNS ya, dilihat apakah pertemuannya sesuai dengan kurvanya ya. Lalu bisa juga dilihat apakah ternyata bayinya cenderung rewel ya. Kalau misalnya cenderung rewel, pengen terus kehausan ya, sebaiknya ibu tidak memaksakan diri. Begitupun dengan kondisi ibu, kalau ternyata ibu merasa lemas ya, pusing, ya itu tandanya mungkin ibu dehidrasi ya, jadi sebaiknya segera berbuka. Nah, bagaimana ternyata kalau ibu tetap ingin mencoba untuk berpuasa? Ya boleh-boleh saja ya, tapi ini saya juga ingin sedikit memberikan tips ya, supaya juga puasanya lancar ya. Jadi yang pertama, seperti yang tadi saya bilang, asupan gizinya harus cukup ya. Jadi ketika ibu hamil atau menyusui, perlu tambahan asupan kalori sekitar 500 kalori ya. Jadi totalnya kurang lebih 2300 sampai 2500 kalori ya. Jadi supaya itu terpenuhi, usahakan tetap makan 3 kali sehari. Jadi bisa makan pada saat sahur, kemudian pada saat berbuka, kemudian misalkan setelah taraweh makan lagi gitu ya, biar terpenuhi ya. Kemudian yang kedua tadi, asupan cairannya harus cukup. Ya, tadi minimal 2 liter. 2 liter itu sekitar 8 sampai 10 gelas sehari. Ya, sebaiknya ibu bisa misalkan menghitung jumlah gelas yang diminum ya, buat target ya. Misalkan ketika sahur ibu minum 2 gelas ya. Lalu nanti ketika baru buka ya, baru azan maghrib itu minum lagi 2 gelas ya. Kemudian nanti setelah sholat maghrib pada saat makan berat minum lagi 2 gelas, itu sudah dapat 6 ya. Itu bisa minum sekitar 2 sampai 3 gelas, jadi bisa dapat 6 sampai 7 gelas. Kemudian nanti setelah taraweh ya, sebelum tidur itu minum lagi sekitar 2 sampai 3 gelas. Jadi dengan begitu ibu sudah mendapatkan sekitar 8 sampai 10 gelas sehari ya. Kemudian tips selanjutnya adalah usahakan ibu tetap cukup istirahat ya. Jadi misalkan dengan mengusahakan tidur siang ya, walaupun misalkan hanya sebentar gitu, tapi supaya ibu tidak terlalu capek ya. Kemudian bisa juga dibantu dengan misalkan ibu minum suplemen ya, terserah, boleh pakai suplemen apa saja, misalkan multivitamin ataupun suplemen alami seperti madu, sari kurma atau habatus sauda, boleh-boleh saja ya. Jadi intinya supaya ada tambahan energi untuk ibu ya. Kemudian yang selanjutnya, nah kalau misalkan ibu wanita yang menyusui dan ibu bekerja, nah usahakan tetap rutin memerah ASI. Jadi rutinnya itu memerah ASI tiap 3 jam sekali ya. Jadi walaupun tidak menyusui langsung ya, tetap dikeluarkan dengan cara diperah ketika tidak bertemu dengan bayi ya, supaya tetap menjaga pasokan ASI tetap banyak ya. Karena ketika ASI semakin jarang dikeluarkan, maka biasanya ASI akan semakin sedikit ya. Kemudian saya juga sedikit ingin membahas bagaimana puasa pada ibu hamil dan menyusui secara agama ya. Jadi tadi seperti yang saya sudah bilang, dalam ayat 184 Al-Baqarah sudah dikatakan ada keringanan ya. Kemudian dalam ayat 185 dikatakan bahwa Allah itu menyukai kemudahan gitu, jadi tidak ingin memberikan kesukaran ya gitu. Jadi kembali ibu jangan memaksakan diri ya. Jadi lihatlah kondisi ya, berpuasa itu ketika memang kondisinya semua aman, baik ibu maupun janin gitu ya. Kemudian jadi nanti bila memang ibu memutuskan untuk tidak berpuasa, maka bisa diganti ya, enggak bisa diganti sesuai dengan ulama yang ingin diikuti ya. Jadi misalkan ibu mengikuti pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, maka bila tidak berpuasa diganti dengan fidyah saja gitu ya. Kalau misalkan mengikuti pendapat Imam Hanafi, maka diganti dengan qada saja gitu. Bila mengikuti pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad gitu ya, kalau misalkan ibu khawatir dengan keselamatan anak ibu saja gitu, maka diganti dengan fidyah dan qada ya. Kalau misalkan khawatir dengan keselamatan ibu saja atau dengan keselamatan ibu dan bayi, maka nanti diganti dengan qada saja. Nah seperti itu ibu-ibu ya. Semoga bermanfaat.
balik lagi tadi saya ingatkan, silahkan boleh mencoba berpuasa, tapi juga jangan terlalu memaksakan diri. Oh ya, dan satu lagi, nah kalau misalkan ibu memilih, misalkan ibu menyusui ya, ibu berpikir sudahlah dikasih susu formula saja gitu ya. Kalau saya menyarankan tidak perlu ya, karena harus diingat yang namanya menyusui itu adalah kewajiban gitu ya, sama-sama kewajiban. Dan dengan kondisi ibu punya kewajiban menyusui dan sebenarnya Allah sudah memberi keringanan, lebih baik ibu tetap menyusui ya, karena kita harus mengingat bahwa yang namanya ASI itu kualitas nomor 1 ya. Tidak ada susu formula yang sebaik dengan ASI gitu ya. Jadi lebih baik mengutamakan ASI ya, tidak perlu kalau misalkan saya ingin tetap berpuasa kemudian meminum susu formula ya, tidak perlu ya. Lebih baik utamakan bayi ibu dengan tetap menyusui ya. Seperti itu, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.